Jadi kalau misalnya kita kepengen tahu kira-kira gaya belajar anak itu ketahuan pada umur berapa ya Pak biasanya ya? Eh, ya, kalau Mul- dari psikologi perkembangan ya, kita Ya. lihat bahwa anak itu di masa-masa kecil mereka akan eksplor apa saja dengan mata, telinga, dan seluruh sensori mereka. Tapi memang anak masih kecil, kebanyakan belajarnya itu mengandung unsur visual dan kinestetik, Visual dan kinestetik. taktikal Ya. kinestetik. Ya, oleh sebab itu ada beberapa kurikulum yang sangat mengeksplor anak-anak yang kecil itu untuk meraba dan memegang. Ada itu sekolah-sekolah, misalnya Montessori. Ya, Montessori itu memakai teori itu. Jadi anak-anak kecil itu pada waktu masuk di kelasnya itu pasti ada satu meja yang isinya lubang-lubang tapi tertutup. Nanti anak disuruh masukkan tangannya, meraba, meremas, memegang. Lubang yang lain lagi begitu. Lalu mereka diminta membayangkan. Jadi itu bagian dari apa? Mengeksplor gaya belajar taktilnya anak. Jadi memang sekali lagi tadi Pak Petrus sudah memaparkan strategi dan juga lebih detail tentang 3 gaya belajar. Jadi memang di sini orang tua harus lebih peka dengan cara belajar anak yang selama ini mungkin kita keliru. Seharusnya menerapkan si anak ini adalah gaya belajar auditori, ternyata kita paksa dia untuk visual seperti itu ya Pak. Iya. Nah, Lalu yang kinestetik kasihan dimarahin terus. Nah, ini dia. Nah, tetapi sekarang gini Pak Petrus kan kita kan anak-anak kita kan tiap hari berjam-jam nih di depan Zoom kan, di depan laptop atau gadget. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kan kalau tadi penjelasan Bapak, mereka pasti punya kesulitan ya untuk apa sungguh-sungguh menjalankan gaya belajar yang memang saat ini mereka tahu nih, oh ternyata gaya belajar saya seperti ini. Tetapi mereka terpaksa karena harus di depan laptop. Nah, seperti itu. Kalau dari saran Pak Petrus, ya gimana caranya supaya anak-anak ini mungkin di luar jam sekolah bisa terpenuhi cara gaya belajarnya? Ada langkah-langkah praktis nggak Pak atau contoh-contoh yang Pak Petrus bisa sarankan kepada kita? Iya. Ya. Nah ini memang bergantung kepada bagaimana sekolah penyelenggara pendidikannya, gitu ya. Kalau kebetulan anak saya di sekolah IPK, sudah lama guru-guru mungkin mengeksplor atau secara institusi mengeksplor dan melengkapi guru dengan pengetahuan ini, sehingga ketika masuk di pandemi ini, kok saya lihat malah menjadi cara yang memungkinkan untuk ini tereksplor. Misalnya, guru-guru, hampir semua guru saya lihat memasukkan tayangan gitu ya, ketika mengajar pakai PowerPoint, ada yang pakai alat peraga lain dan sebagainya, sehingga bagi anak-anak yang tipenya visual, pembelajar visual, mereka menikmati, bahkan kadang-kadang diputarkan film gitu. Ya, betul ya. Lalu kemudian audionya, ya, auditorinya juga terpenuhi ketika guru-guru menjelaskan. Nah, sebetulnya menjelaskan kepada anak itu kan, kalau kita pun juga sama, kalau misalnya seorang menyampaikan ceramah secara datar, itu tidak nyaman. Betul. Nah, saya lihat guru-guru yang baik itu mereka tahu kapan membuat tekanan-tekanan tertentu kepada diksi-diksi yang penting pada waktu mengajar, lalu memberikan semangat kepada anak-anak di tengah-tengah belajar. Ya, sementara kinestetiknya sebenarnya ketolong karena kan selama di rumah kan boleh gerak. Ya. Cuma sayangnya ada orang tua yang kadang tidak mengerti kan. Nah, ketemunya di situ. Jadi waktu gerak malah orang tuanya yang marah-marah. Iya. Nah, yang sayang memang yang agak terlewat dalam hal ini adalah selama pandemi ini, yaitu kegiatan di laboratorium. Padahal untuk anak-anak kinestetik memang laboratorium itu adalah menjadi pelengkap yang bukan menjadi pelengkap, malah menjadi hal yang penting buat mereka. Buat yang lainnya itu pelengkap, buat anak-anak kinestetik itu menjadi hal yang penting, mempraktekkan sesuatu, memegang, melihat. Nah, tapi sekali lagi kebetulan di anak-anak saya sekolah dengan sudah mengeksplor itu, sehingga saya lihat ada tugas-tugas di mana, oke, anak-anak silakan keluar rumah.
gitu Pak. Ambil daun. Jadi saya bingung, tiba-tiba anak saya keluar. Saya bilang, mau kemana? Mau cari daun. Buat apa? Duduk belajar. Disuruh gurunya. Oh, disuruh gurunya. Lalu pas kapan tuh Karen keluar untuk menyiram tanaman. Saya bilang, Karen, ini bukan waktunya siram tanaman. Kamu harus duduk belajar. Tapi ini tugas dari guru agama, memelihara ciptaan Tuhan. Wah, bagus ya. Nah, jadi ada kegiatan itunya. Ya. Namun saya menyadari ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak mengeksplor seperti itu. Ya. Maka saya sarankan memang Bapak Ibu secara kreatif membantu anak-anaknya untuk itu. Ya. Dengan cara metode-metode yang tadi sudah disampaikan di depan, gitu ya Musa ya. Nah sekarang kita juga kepengen tahu nih Pak Petrus, tadi kan ada 3 gaya belajar. Kira-kira kalau dari perspektifnya Pak Petrus, anak-anak yang visual ini ke depannya akan jadi apa? Dan auditori jadi apa? Dan estetik terusnya jadi apa gitu? Apakah ada hubungannya begitu ya? ya? Betul. Apakah ada hubungannya untuk masa depan mereka seperti itu? Iya. Ya, kalau sejauh pengetahuan saya dan memang teori ini sebenarnya adalah teori tentang proses belajar. Jadi tidak terkait dengan kecondongan anak akan berkarir di mana, lebih cocok dalam bidang apa. Karena ini adalah alat bantu untuk mengefektifkan kita di dalam menyerap pengetahuan. Saya kasih contoh, anak yang taktil, kinestetik, pada waktu sekolah bisa kelihatan kayak ceroboh nih. Nanti belum disuruh apa, sudah melakukan itu, pecah, rusak, dan sebagainya, seperti ceroboh. Tapi kalau dia dilatih dengan baik, ya, dan kemudian menjadi terampil, motorik halus dan motorik kasarnya terkendali dengan baik, malah mungkin dia adalah orang yang tepat untuk menjadi ahli bedah. Bukan orang yang diam seperti auditori yang melakukan itu. Karena ini proses belajar sih, jadi nggak terlalu ada hubungannya di sana. Cuma orang-orang yang memang memiliki gaya belajar psikokinestetik, mereka mungkin akan lebih cepat belajar ketika belajar hal-hal teknik, peralatan, dan sebagainya. Dulu saya waktu masuk ke university, di tahun pertama, saya sudah boleh menjadi asisten fisika. Masuk ke lab fisika, karena dosen dan asistennya melihat begitu masuk lab fisika, ada alat-alat baru yang belum dipakai bahkan oleh mahasiswa yang lain, karena itu alat bantuan dari Australia. Saya sudah pegang-pegang begini, oh ini alat ini buat begini-gini, dan saya megangnya dengan benar, lancang sebetulnya. Tapi dosennya melihat dengan mata yang lain, dia dia terampil nih. Bahkan ketika saya di lab kimia, saya diminta untuk, ayo kamu jadi asisten kimia. Kenapa? Karena pada waktu literasi, tangan saya melakukan dengan lebih terampil daripada anak yang lain. Jadi sebetulnya ini adalah gaya belajar, tentu saja kalau itu dieksplor dengan baik, akan berguna untuk di bidang mana saja. Kalau misalnya saya boleh simpulkan, Pak Petrus, sebenarnya setiap anak itu mempunyai 3 cara belajar ini di dalam diri mereka. Cuman bagaimanapun juga, kita sebagai orang tua harus punya kepekaan yang area mana yang lebih menonjol. Seperti itu ya, Pak Petrus ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ada anak, ini kan kalau di rumah, kadang-kadang kan kita kan ada ibadah keluarga. Lalu baca Alkitab sama-sama. Nah, kadang kalau anak-anak yang auditori, yang lebih banyak auditori, mereka mungkin lebih sedikit baca Alkitabnya, Pak Petrus. Mungkin ya, karena mereka kesulitan untuk baca dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak yang sulit baca Alkitab ini, Pak Petrus ya, ada saran nggak ya untuk mereka ya? Apalagi kalau anak-anak yang kinestetik seperti itu ya. Apa cara penyampaian tentang pengetahuan Alkitabnya itu lebih kreatif atau gimana? Pak Petrus ada saran nggak atau ada? Untuk anak kinestetik, karena dia suka gerak, ya, sesuatu yang bergerak. Paling geraknya anak kinestetik itu sebetulnya
untuk memacu fokus dia Ya. dan dalam memahami. Ya. Tapi kalau yang ngajar terlalu banyak gerak, malah dia terdistract sebetulnya. Nah, Oke. jadi mengajarkan anak kita membaca Alkitab, misalnya anak kinestetik, saya pikir baik kalau mengajak mereka bermain drama, memperagakan. Ya. Memperagakan. Ya. Ya. Sebenarnya bukan kemarin, mungkin 1 bulan yang lalu, ketika malam hari kami doa bersama, lalu kemudian membaca Alkitab bersama anak-anak, kisahnya tentang Raja Daud. Lebih tepatnya Daud mengalahkan Goliat. Ya. Nah, tiba-tiba spontan saya berpikir ini kesempatan baik untuk mengajar mereka sambil bermain. Jadi anak saya, Karen, yang masih kecil, saya katakan, kamu Daudnya, papi Goliatnya. Kebetulan kan, senang sekali dia. Kebetulan dia anak yang susah, anak yang kinestetik. Kalau diajak belajar firman Tuhan, lari ke sana, lari ke sini kan. Jadi, kami bermain drama 30 menit itu dengan ketawa-ketawa, memakai guling sebagai pedangnya dan sebagainya. Dan itu salah satu caranya ya. Yang suka yang auditori ya melalui lagu, melalui dia membacakan ayat itu dengan lantang. Ya, sementara yang visual ya tadi dengan peragaan itu salah satunya juga. Ya. Lalu dari tadi Pak Petrus menjelaskan kepada saya, lalu terbesit nih Pak Petrus pikiran saya tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah guru yang hebat. Yeah. Dia waktu mengajar itu menggunakan 3 gaya belajar ini. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan anak-anak. Nah, sekarang kita coba lihat dari orang dewasa, Pak. Yeah. Nah, orang dewasa. Nah, apakah orang dewasa yang mungkin dari kecilnya dia punya gaya belajar auditori dan waktu dewasanya itu akan ngikut terus cara belajar seperti itu? Atau kemungkinan berkembang dia berubah sendiri? Ya, gaya belajar itu adalah sesuatu yang dinamis sebetulnya. Memang ada nanti keterbatasan di dalam ketika modalitasnya terbatas. Misalnya seorang yang pembelajar visual, ketika misalnya matanya kabur semakin tua, misalnya gitu, ya akan terganggu di sananya. Atau karena kecondongan, misalnya saya ini adalah visual non-verbal. Rupanya memang tetap ada kesulitan untuk belajar dengan membaca buku teks yang seperti tadi, yang rapat-rapat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya semakin dewasa kita bisa memainkan banyak. Karena itu seperti alat. Seperti kalau misalnya kita belum biasa masuk ke dapur masak. Pisau kita nggak tahu nih, ada pisau yang buat potong tulang, beda sama buat cacah daging itu. Beda dengan pisau buat kupas buah. Kita pakai sembarangan. Akhirnya cocokan yang kecil aja deh, enteng. Kita nggak tahu penggunaannya. Tapi ketika kita tahu bahwa sebetulnya kalau buat tulang pakai yang besar. Kalau buat potong bawang pakai yang buat chopping ini lebih baik nih. Jangan pakai yang kecil, capek ya dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa menguasai beragam pendekatan gaya belajar, itu akan menarik dan membuat kita tidak bosan. Jadi bisa berubah dan malah bisa kaya pembelajarannya. Jadi memang kedinamisan cara gaya belajar itu kita sebagai orang tua harus lebih banyak ditingkatkan. Sehingga waktu kita bisa memiliki kemampuan belajar, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita atau membimbing anak-anak kita. Benar. Bahkan saya sarankan ada di dalam tayangan ini, notes bahwa kalau anak kita itu pembelajar kinestetik, jangan terlalu membiarkan dia memakai satu gaya gerakan. Supaya gaya gerakan itu tidak menjadi habit. Misalnya kalau belajar itu harus begini-begini gitu. Memang enak sih. Salah satunya dulu pernah saya pakai begitu, Pak. Kalau belajar itu sambil begini kan, mengayun-ayun begini, itu lebih tidak membosankan dan sebagainya. Tapi kalau itu kemudian saya
terus lakukan tanpa variasi lain, jadi kebiasaan, kalau nggak begini nggak enak. Nah, nanti kalau suatu hari kita sudah besar, masa kita bacanya begini. Jadi, oke, nggak apa-apa kamu gerak, coba sekarang variasi dengan gerak yang lain. Baik. Mami punya kursi yang baru nih, bukan depan belakang, tapi bisa kiri kanan nih, ganti kiri kanan. Begitu ya, dan sebagainya. Ya, memang balik lagi kepada Tuhan Yesus tadi, Pak. Memang kalau misalnya kita lihat, kita sebagai orang tua pasti punya keterbatasan, ya, apalagi kita bekerja dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin metode yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, yang tercatat di dalam kitab suci, itu adalah pembelajaran yang menurut saya sangat baik, yang kita bisa ajarkan kepada, yang kita bisa terapkan bahkan kepada anak, ya, kepada anak-anak kita. Jadi Yesus menggunakan ilustrasi, menggunakan perumpamaan, dan juga dia duduk bersama-sama dengan orang-orang. Tadi Pak Petrus juga bilang menjamah orang yang sakit dan lain sebagainya. Itu juga satu pembelajaran yang murid-murid pasti juga dapatkan, sehingga mereka diperkaya tentang bagaimana mengasihi, bagaimana memuridkan, dan lain sebagainya. Nah, baik Pak Petrus, sepertinya waktu sudah menyiratkan kita harus selesai. Ya, baik. Jadi Pak Petrus, ada nggak kata-kata himbauan atau semangat yang bisa diberikan kepada Sobat Pasutri pada saat ini? Ya. Baik, buat teman-teman Pasutri, ini adalah saat yang baik, karena selama pandemi kita ada di rumah mendampingi anak-anak kita. Dan dengan pengetahuan yang ada, walaupun kita tidak bicara panjang nih sampai detail, tapi Bapak Ibu dapat mengeksplornya, dan menjadi kekayaan kita untuk pertama memahami anak, yang kedua adalah memperkaya pengalaman anak di dalam belajar. Karena yang barusan disampaikan oleh Pak Gunawan, ketika Tuhan Yesus mengajar itu, memakai berbagai kekayaan cara-cara belajar yang baik. Bukan hanya memperagakan, tapi ada yang namanya misalnya experiential learning. Betul sekali. Diajak mengalami, melewati danau Teberau yang sedang bergolak, supaya tahu ini loh rasanya iman, bagaimana harus beriman, betul sekali, dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka anak nantinya pada waktu dewasa, dia akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu, bosan dengan atau mentok dengan cara ini. Kemudian dia bisa pakai cara yang lain yang lebih efektif. Nah, sebenarnya ada satu buku nih, Pak. Ini bukan promosi gimana, cuma ini buku yang baik. Silakan Pak, mau rekomendasi. Ada beberapa buku ya, Sobat Pasutri untuk kita semua. Benar, tentang teori belajar ini kan banyak ya. Tapi ada satu seri buku yang sebetulnya sudah lama diterbitkan. Buku-buku ini adalah ditulis oleh seorang penulis yang di Amerika, ya asalnya Texas, itu sempat mendapatkan award terhadap buku tulisan mereka. Salah satunya yang dapat award itu adalah ini, Teaching with Heart. Ini satu penulis yang sama ya? Sama, tiga-tiganya. Oh, luar biasa, oke. Waktu itu, kemudian kami utusan dari IPK sempat bertemu dengan mereka, dengan Jody, dan minta izin supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bukunya bukan hanya buat guru, tetapi juga ada buku buat orang tua, misalnya ini, Cherishing and Challenging Your Children. Lalu Touching Hearts, bagaimana mengajak menyentuh hati anak-anak, supaya waktu mengajarkan itu kita bisa efektif. Nah, di dalam buku ini sebetulnya ada dibahas tentang, salah satunya membahas tentang temperamen, mengenali temperamen anak dan bagaimana pendekatannya yang efektif, dan juga tentang gaya belajar. Baik. Bapak Ibu dapat bisa mengeksplor, karena isinya bukan pengetahuan, tapi bukan hanya pengetahuan, tapi juga tips-tips praktis. Nah, ini dia. Bahkan di rumah baiknya mengajarkan anak mengkategorikan warna. Baju warna ini taruh sini, baju warna kuning taruh mana, dan sebagainya. Itu ternyata adalah satu proses yang baik buat pembelajaran. Baik, Pak Petrus, terima kasih. Sobat Pasutri, sampai di sini Family Corner. Kami tetap menghimbau dan mengajak teman-teman Pasutri, kalau misalnya ingin mengikuti
lebih detail tentang diskusi kami di dalam Young Couple Fellowship yang biasa kami adakan di setiap Jumat keempat. Nah, bila Sobat Pastutri ingin melihat lebih banyak atau lebih detail tentang kegiatan-kegiatan ataupun episode-episode di Family Corner, Sobat Pastutri bisa melihat ke dalam www.berkathidup.net atau bisa mengikuti kami punya Instagram dan juga bisa melihat ke dalam www.gkymangabesar.com. Baik, Pak Petrus, apakah bisa menutup di dalam doa, Pak, untuk kita punya percakapan pada hari ini? Ya, silakan. baik. Mari kita berdoa bersama. Ya. Allah Bapa di surga yang mengasihi kami mengucap syukur. Allah Tritunggal, kami bersyukur ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah, sehingga di dalamnya kami memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa Tuhan berikan. Kami boleh menjadi orang yang belajar dan bisa menganalisa, bisa meng-create sesuatu, dan disitulah kami menghargai betapa luar biasa kami dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan, terima kasih. Dan ajarkan kami, Tuhan, supaya kami boleh bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami, termasuk dengan segala kemampuan proses belajar ini. Dan secara khusus sebagai orang tua, berkati kami supaya kami dapat membantu anak-anak kami mengeksplor kehidupan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, belajar menikmati yang namanya belajar itu, dan dapat efektif di dalam belajar, bahkan melaluinya Tuhan kami rindu mereka boleh kami bimbing juga mengenal Tuhan dan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang dapat memenuhi rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka di tengah dunia, menjadi berkat banyak orang dan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Tolong Tuhan berkati, bantu setiap pasutri di dalam menjalankan tugas ini. Kami ucap syukur untuk persetujuan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Sobat Pasutri yang dikasih di dalam Tuhan, sampai di sini episode hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang akan ditayangkan melalui channel Family Corner. Salam keluarga bertumbuh.